Aplikasi pinjol viral lagi bagi-bagi duit nih cuy. Buruan kalian gaskan mumpung aplikasinya lagi baik hati banget, dan tentunya nggak perlu pakai joki, bisa ngajuin aja sendiri dan tanpa sebar data, aman banget. Buruan kalian gaskan mumpung kuotanya unlimited banget nih cuy, dan pastinya aplikasi ini sudah gede serta kalian mungkin sudah pernah buat dicairkan di aplikasi ini. Untuk kalian yang pengen dapetin duit jajan ataupun duit keperluan pribadi, keperluan sehari-hari, bisa coba aja guys kan di aplikasi ini. Siapa tahu kalian keikutan cair juga dan lumayan kan bisa dapat peminjaman dengan limit tinggi. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Pencairannya. Ini dia teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 5 juta rupiah ya. Namun untuk cicilannya gue udah bayarkan sebulan. Nah, di sini gue baru tahu kalau ada pembayaran di aplikasi ini, dan di sini udah lewat 1 hari untuk jatuh temponya pada tanggal 2 Juli 2022 ya. Nah, harusnya gue bayarkan untuk sebelum tanggal 2 Juli. Namun di aplikasi ini kata beberapa orang kalau kita lewat jatuh tempo di cicilan kedua itu nggak masalah, yang penting di cicilan ketiga itu yang nggak lewat ya cuy, karena kalau katanya lewat dari jatuh tempo di cicilan ketiga itu yang bisa membuat skor kredit kita turun ya. Yang kalau yang pertama dan kedua itu nggak terlalu ngaruh ya. Ya semoga aja sih benar ya cuy, soalnya kalau seperti ini akan sulit kalau misalkan kita untuk perawatan. Biasanya sih ACC juga, tetapi untuk pengajuannya nanti beberapa kali, serta biasanya skor kredit turun dan juga limitnya turun ya. Nah, di sini total yang gue bayarkan dari 3 bulan itu gue mendapatkan 5.400.000 ya. Itu udah dengan biaya bunga dan lain-lain. Nah, karena di sini cicilan pertama gue udah bayarkan, tinggal cicilan kedua dan cicilan ketiga, jadi yang masih harus gue bayarkan 3.600.000 rupiah. Gua nggak tahu kalau misalkan ini bisa dibayarkan langsung, apakah rekomen atau enggak untuk perawatan ya. Soalnya kadang ada yang mencoba untuk membayarkan sekaligus
itu katanya nggak bisa di ACC kembali dan juga nggak bisa untuk perawat. Nah itu makanya gue masih bingung nih ya cuy. Nah kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar untuk perawatannya, soalnya banyak orang yang nargetin limit 5 jutaan ke atas ya. Nah makanya gue pengen rawat juga ya, siapa tahu bisa nyantol dan ya bisa dapat duit jajan lagi yang lebih banyak ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini ya tentuan nama aplikasinya yaitu Indodana, dan untuk di aplikasi Indodana ini buat yang bertanya bang ini masuknya ke aplikasi fintech atau aplikasi produk KTA seperti marketplace, Akulaku dan lain-lain atau gimana. Nah kalau untuk aplikasi ini dia jatuhnya kalau nggak salah dia ke fintech ya, memang dia juga mempunyai produk KTA kalau nggak salah ya. Nah tetapi dia lebih pure ke fintech ya cuy. Nah dan untuk di aplikasi ini sudah besar juga dan sudah legal pastinya, kalian bisa cek aja di website dari OJK ya. Dan buat kalian yang sudah pernah merawat di aplikasi ini bisa kalian ketikkan di kolom komentar apakah rekomen atau enggak untuk aplikasi ini ya, soalnya juga pengen gua rawat banget dan siapa tahu bisa langsung dapat limit tinggi lagi. Tetapi kalau kita rawat dapat limitnya tetap sama ya tetap rugi sih ya cuy ya, soalnya ya kita harus membayarkan biaya bunga lagi dan ya kapan bisa dapat limit tingginya ya kalau limitnya tetap di angka awal ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke data info dari aplikasinya. Ini dia teman, nama aplikasinya yaitu Indodana Paylater dan Pinjaman. Nah untuk aplikasi ini gue barusan update lagi untuk terbaru ya. Nah untuk aplikasinya bisa kalian cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan, dan tentunya kalian bisa masuk aja melalui Google Play Store ya. Namun gue nggak tahu aplikasi ini ada di untuk pengguna iPhone atau enggak. Nah di sini untuk aplikasinya tentunya sudah legal OJK dan bagian dari FPI, dan untuk aplikasi ini dia sudah mencapai 5 juta download, ratingnya 4,6, ini tinggi banget, hampir mencapai nilai maksimal dari 5 dan ulasan 1 juta ulasan. Nah di sini untuk di produknya itu ada produk pay later, beli barang sekarang bayarnya nanti, dan juga ada untuk peminjaman. Nah untuk di pay later ini belanja di toko limitnya hingga 25 juta rupiah, bayarnya ringan. Kemudian di sini apalagi nih cuy, tentunya cukup akses foto KTP dan selfie, sudah aman dan berizin dan diawasi oleh OJK ya. Nah, buat kalian yang masih pemula, saran gue bisa kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam di sini. Ini lumayan aktif juga sih ya untuk customer service-nya, menandakan salah satu aplikasi pinjol yang OJK. Oke, kemudian di sini tentang aplikasinya ataupun detailnya. Nah, ini ada versi terbaru yang gue update. Ini yang diupdate-nya adalah seperti diskon dan lain-lain. Kemudian untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Nah ini ada Indodana Paylater, tetapi kita nggak usah berfokus di Paylaternya ya. Nah ini ada untuk produknya, tetapi kita di produk pinjaman tunai. Untuk pinjaman tunai ini dia maksimalnya 12 juta rupiah ya. Nah ini kalian bisa lihat untuk tenor minimal untuk tenor itu 30 hari, maksud gue 90 hari ataupun 3 bulan, dan maksimalnya 9 bulan. Namun ini disesuaikan dengan peminjaman kalian. Kalau kalian peminjaman limit 5 juta itu biasanya tinggi juga untuk tenornya ya. Nah ini 12 juta limit yang paling banyak orang dambakan sih ya Joy. Dan di sini suku bunganya 8% per bulan. Rincian biaya provisinya tenor pinjaman 3 bulan sampai dengan 9 bulan, dan tentunya dengan biaya bunga yang berbeda-beda ya. Nah ini ada contoh simulasinya, saran gua kalian bisa hitung dulu, kalian bisa lihat-lihat aja. Dan untuk di aplikasi ini keuntungan menggunakan Indodana, di sini ada cicilannya ringan dan lain-lain, cepat cair. Nah namun ada kekurangan dari aplikasi Indodana sih ya cuy, kalau gua nggak salah ini nggak seluruh Indonesia ya, nanti deh kita lihat aja. Nah untuk di aplikasi ini dirilis sejak 29 Januari 2018 ya cuy, jadi memang udah lama banget. Oke, kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Indodana ya. Nah ini sudah banyak banget, udah inklusi juga, dan kita coba lagi karena koneksi internet gua nggak stabil. Nah ini kita masuk lagi tetapi nggak bisa lagi ya cuy, kita coba lagi. Oke, di sini gua udah masuk ya cuy, dan masuk menggunakan kode sidik jari aja, soalnya kalau menggunakan PIN takutnya nanti ada kesalahan. Dan tampilannya seperti ini ya. Nah ini banyak merchant populer, ini bisa kalian lihat aja.
untuk pay letternya bisa langsung kalian tekan ajukan di sini, tetapi kita nggak fokusnya di pay letter. Nah, di sini yang gua bilangin kepada kalian ya, dia itu mempunyai area layanan yang nggak seluruh Indonesia itu dia punya ya. Nah, oke, karena kita masuknya untuk peminjaman, itu kita langsung aja ke dana tunai. Nah, ini buat yang bertanya di kolom komentar banyak banget, Bang, untuk di Indodana itu ada scan QR, itu untuk apa? Ini biasanya untuk pembayaran ya, kalau gua nggak salah ya, cuy. Nah, ini tetapi kita harus ajukan limit pay letter dulu ya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke dana tunai di bagian bawah. Nah, ini yang gue bilang kepada kalian untuk syarat dan ketentuannya itu harus berusia di bawah ataupun paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 65 tahun. Untuk kalian yang ingin mengajukan harus menggunakan KTP yang sah. Nah, ini KTP-nya ini gua belum tahu apakah wajib KTP elektronik atau enggak wajib ya, karena kan biasanya ada beberapa aplikasi pinjol yang bisa mengajukan dengan KTP biasa dan juga KTP elektronik. Nah, di sini untuk penghasilannya minimal 3.500.000 per bulan ya. Nah, ini lumayan tinggi sih ya, cuy. Kemudian informasi yang diberikan juga harus lengkap dan tepat. Kemudian membayarkan cicilan tepat waktu setiap 30 hari sesuai tanggal peminjaman. Nah, makanya jangan sampai telat ataupun jatuh tempo, karena biasanya ada biaya bunga dan biasanya juga ada biaya denda keterlambatan, itu yang membuat banyak nantinya ya untuk pembayaran kalian. Nah, di sini kalau gua nggak salah kita lihat ke tadi untuk area layanan Indodananya ini kayaknya ada beberapa daerah yang nggak masuk ya, cuy, dan banyak ya. Nah, ini nggak semuanya. Untuk Jawa Timur juga hanya ada beberapa, Jawa Barat, Jabodetabek dan lain-lain ya. Jadi memang kalau kalian biasanya di auto melulu dan juga dokumen kalian udah lengkap serta semuanya udah kuat, pastikan cek juga area layanannya ya. Nah, karena kalaupun kalian menggunakan akun yang sudah beberapa kali cair terus kalian ngajuin di daerah yang nggak masuk dalam layanan aplikasi Indodana ini, itu nggak bakalan bisa ya. Nah, makanya cek terlebih dahulu. Jadi untuk kekurangannya ya itu doang sih ya, cuy, dan juga untuk batas umur tinggi banget serta batas minimal gaji bulanan ya. Nah, di sini kita tekan lengkapi formulir. Untuk melengkapi formulir kalian tinggal upload aja sih ya di sini, dan juga foto selfie dengan KTP. Nah, untuk perlindungan datanya enggak usah khawatir karena dia di sini sudah memakai ISO 27001 ya, dan data kalian itu transkripsi dengan baik saat perpindahan maupun saat penyimpanan mereka ya. Nah, oke, kemudian di sini karena gua nggak bisa masuk dengan data pribadi gua sendiri, coba kita kembali ke akun aja apakah bisa untuk masuk ke step-step untuk pengisiannya, tapi kayaknya di sini nggak ada ya, cuy. Nah, nanti untuk pengisiannya sama aja seperti biasanya, bisa kalian lanjutkan. Dan untuk di aplikasi ini sedikit tips dari gua, pastinya kalian jikalau sudah mengajukan mungkin limit pay letter tetapi belum dibayarkan, jangan mengajukan di dana tunai ya, cuy, karena itu nggak bakalan bisa ya, ataupun dari dana tunai ke pay letter, kecuali kalian mengajukan di pay letter dulu nih ya, cuy, terus kalian bayarkan. Nah, udah selesai tuh ya, baru kalian mengajukan di dana tunai ya. Karena walaupun kalian misalkan nih di pay letter itu lancar pembayaran, tetapi kalau misalkan ada pay letter yang belum dibayar, takutnya nanti akan di auto ya, mengingat masih ada di pay letter terus kalian ngambil lagi di dana tunai ya. Tetapi biasa juga sih nggak menutup kemungkinan juga bisa langsung di ACC ya, cuy. Nah, dan jangan lupa untuk di aplikasi Indodana ini gaji kalian itu minimal 3.500.000 ya. Gua belum tahu dan juga belum pernah dengar ada orang di ACC dengan gaji 3.500.000 ya, cuy. Dan pastinya untuk di aplikasi ini wajib banget kalau kalian menambah beberapa dokumen untuk perawatan ataupun untuk pengajuan baru, karena kalau kosongan doang akan sedikit sulit untuk dicairkan di aplikasi ini. Bahkan di ACC pun agak sedikit sulit ya, karena memang aplikasinya sudah agak ketat. Namun jangan khawatir kalau misalkan udah dicairkan pasti akan jangan khawatir kalau misalkan udah di ACC pasti bakalan cair kok ya, dan nggak perlu takut bakalan digantung atau gimana ya. Nah, oke, jadi